Halo, nama saya Randy Tantowi dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya ingin membahas materi mata kuliah praktikum jaringan komputer dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertemuan pertama, kita akan membahas IP address. Pokok bahasan pertemuan pertama adalah pengertian IP address, jenis-jenis IP address, dan kelas-kelas IP address. Apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi unik untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. Dalam jaringan internet, IP address digunakan untuk mengirimkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jenis-jenis IP address. Yang pertama ada IPv4. IPv4 adalah versi awal dari protokol internet dan masih banyak digunakan hingga saat ini. IPv4 menggunakan 32 bit angka untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Lalu yang kedua ada IPv6. IPv6 adalah pengembangan dari IPv4 yang menggunakan 128 bit angka untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Hal ini memungkinkan penggunaan lebih banyak alamat IP dalam jaringan internet. Lalu yang ketiga ada IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet secara langsung. Alamat ini unik dan dapat diakses dari seluruh dunia. Lalu yang keempat ada IP private. IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses dari internet secara langsung. IP private terdiri dari 3 jenis, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas-kelas IP address. Yang pertama ada kelas A. Kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki banyak host. Pada kelas A, blok pertama digunakan sebagai network ID, sedangkan blok lainnya digunakan sebagai host ID. Lalu yang kedua ada kelas B. IP kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang sedang. Pada kelas B, blok pertama dan kedua digunakan sebagai network ID, sedangkan blok lainnya digunakan sebagai host ID. Lalu yang ketiga ada kelas C. Kelas C digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang sedikit. Pada kelas C, blok pertama, kedua, dan ketiga digunakan sebagai network ID, sedangkan blok terakhir digunakan sebagai host ID. Yang keempat ada kelas D. IP kelas D hanya digunakan untuk multicast address. Lalu yang kelima ada kelas E. IP kelas E hanya digunakan untuk experimental use. Lalu selanjutnya ada hasil praktikum. Di sini ada soal untuk menentukan jenis IP dan kelas network dan lain-lainnya. Di sini adalah hasilnya. Karena IP IP10 merupakan IP kelas A dan di sini termasuk dalam range IP private, maka jenis IP ini adalah IP private dan kelasnya adalah kelas A. Lalu IP networknya adalah 10.60.0.0, lalu IP host startnya adalah 10.60.0.1. IP host N-nya adalah 10.60.255.254, lalu broadcast-nya 10.60.255.255. Untuk total host-nya adalah 65.536. Dapat dilihat di sini. Untuk prefix 16, jumlah host-nya adalah 65.536. Lalu netmax-nya adalah 255.255.0.0. Di sini juga terdapat netmax-nya. Jadi inilah hasil dari soal di atas. Selanjutnya pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengkabelan. Pokok bahasan pada pertemuan kedua adalah pengertian pengkabelan dan jenis pengkabelan dengan UPP atau STP. Pengertian pengkabelan.
Pengkabelan adalah proses instalasi dan pengaturan kabel atau media transmisi yang digunakan untuk mentransfer data dan sinyal antara perangkat komunikasi, seperti komputer, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Pengkabelan diperlukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif. Lalu, jenis-jenis pengkabelan. Yang pertama ada pengkabelan strike atau strike-through. Pengkabelan strike adalah jenis pengkabelan yang menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda jenis, seperti komputer ke switch atau router ke modem. Pada pengkabelan strike, urutan warna kabel pada ujung konektor 1 disusun secara berurutan dan sejajar dengan urutan warna pada ujung konektor yang lainnya. Lalu yang kedua ada pengkabelan cross atau crossover. Pengkabelan cross adalah jenis pengkabelan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama jenis, seperti antara komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Pada pengkabelan cross, urutan warna kabel pada ujung konektor 1 disusun dengan membalik urutan warna pada ujung konektor yang lainnya. Di sini ada hasil praktikum tentang cara pembuatan kabel cross atau kabel strike. Yang pertama, kupas ujung kabel secukupnya, jangan terlalu pendek ataupun terlalu panjang. Lalu, susun sesuai warna urutannya. Lalu yang ketiga, potong ujung kabel sehingga sama rata. Lalu yang keempat, masukkan kabel ke konektor RJ45, pastikan ujung kabel menyentuh ke ujung konektor. Lalu yang kelima, ada crimping konektor RJ45, pastikan semua pin terpasang dengan baik. Lalu selanjutnya, lakukan hal serupa pada ujung lainnya. Jika ingin membuat kabel strike, maka urutan warnanya sama, sedangkan untuk membuat kabel cross, maka urutan warnanya berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Lalu yang terakhir adalah tes kabel dengan tester. Apabila warna pada tester menyala semua secara bergantian, maka kabel siap digunakan. Sedangkan kalau ada salah satu angka yang mati, berarti kabel tidak dapat digunakan dan harus mengulang proses. Selanjutnya, pertemuan 3 dan 4 akan saya gabung karena materinya sama, yaitu jaringan sederhana. Pokok bahasan pada pertemuan 3 dan 4 adalah pengertian topologi jaringan, pengertian sistem paket tracer, dan pengertian end device dan network device. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan fisik dan logis dari sebuah jaringan komputer. Topologi jaringan menjelaskan bagaimana perangkat komputer dan perangkat jaringan lainnya seperti router, switch, dan hub dihubungkan satu sama lain di dalam jaringan komputer. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk yang pertama topologi bus. Setiap perangkat dihubungkan kabel pusat tunggal yang disebut bus. Data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel tersebut. Lalu yang kedua adalah topologi star. Pada topologi star, setiap perangkat dihubungkan ke pusat tunggal seperti switch atau hub. Data dikirimkan dari satu perangkat ke pusat kemudian ke perangkat lainnya. Lalu yang ketiga topologi ring. Pada topologi ring, setiap perangkat dihubungkan ke perangkat lainnya dalam bentuk lingkaran. Data dikirimkan secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Lalu yang keempat ada topologi mesh, di mana setiap perangkat dihubungkan ke setiap perangkat lainnya. Topologi ini memastikan redundansi dan dapat meningkatkan keandalan jaringan. Lalu yang kelima adalah topologi tree. Topologi ini mirip dengan topologi bus, namun menghubungkan beberapa bus ke satu atau beberapa hub, yang kemudian dihubungkan ke bus lainnya. Selanjutnya, pengertian sistem paket tracer.
Cisco Packet Tracer adalah sebuah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Perangkat lunak ini digunakan untuk mendesain, mengkonfigurasi, dan mengevaluasi kinerja jaringan komputer. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, pengguna dapat membuat topologi jaringan, menambahkan perangkat seperti router, switch, dan komputer, dan mengatur koneksi antar perangkat dengan berbagai macam protokol jaringan. Cisco Packet Tracer juga menyediakan fitur simulasi, di mana pengguna dapat melihat bagaimana data dikirim dan diterima di dalam jaringan. Selanjutnya, pengertian end-device dan network device. End-device adalah perangkat akhir atau perangkat terminal yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan komputer seperti komputer pribadi, laptop, smartphone, atau printer. End-device biasanya terhubung ke jaringan melalui kabel atau nirkabel dan bertindak sebagai konsumen atau penghasil data. Lalu selanjutnya, network device. Network device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol aliran data di jaringan komputer, seperti router, switch, firewall, dan access point. Network device memainkan peran penting dalam mengatur dan mengarahkan aliran data di jaringan agar dapat berjalan dengan efisien dan aman. Perangkat jaringan ini biasanya menggunakan protokol jaringan seperti TCP/IP dan memiliki fitur-fitur seperti routing, switching, dan filtering untuk memastikan bahwa data diteruskan ke tujuan yang tepat. Lalu untuk praktikumnya, di sini saya akan membuat jaringan seperti pada gambar berikut menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita buat dulu topologinya seperti pada gambar. Lalu kita sambungkan semua perangkatnya. Kita ganti network adapter pada laptop menjadi wireless agar dapat menangkap sinyal dari access point. Selanjutnya, kita konfigurasi routernya. Atur hostname-nya menjadi L1. Lalu kita masukkan IP address
pada interface gigabit Ethernet 0. Selanjutnya, atur IP address pada interface gigabit Ethernet 01. Di sini kita atur IP pengecualian untuk DHCP-nya. Lalu kita setting IP DHCP-nya di sini, mulai dari network, DNS, dan lain-lain. Selanjutnya kita simpan konfigurasinya. Lakukan konfigurasi pada switch 1 atau main switch. Ubah hostname-nya menjadi MS1, yang artinya main switch 1. Lalu kita atur IP address-nya. Setelah itu kita simpan konfigurasinya. Lanjut, kita konfigurasi switch di lantai 2. Kita atur hostname-nya menjadi DS LT2. Setelah itu kita atur IP-nya. Kita simpan config-nya. Lalu kita konfigurasi switch lantai 1.
atur hostname-nya menjadi DSAT1. Setelah itu kita atur IP address-nya. Jangan lupa simpan konfigurasinya. Lalu kita setting access point-nya, ganti display name-nya menjadi access point 1. Lalu ke GUI, DHCP-nya di disable, lalu atur IP address-nya. Setelah itu simpan. Selanjutnya kita atur display name pada servernya menjadi file server. Setelah itu masukkan IP untuk file server. Isi gateway dan DNS-nya juga. Selanjutnya kita konfigurasi web servernya. Service HTTP-nya diberikan, lalu atur IP-nya. Selanjutnya kita setting database server. Masukkan juga IP-nya. Lalu kita testing. Masukkan IP dengan cara DHCP kepada laptop. Setelah IP selesai berhasil didapatkan, lakukan ping kepada web server. Ya, di sini ping berhasil. Selanjutnya buka web browser dan ketikkan IP web server. Sudah berhasil. Selanjutnya kita coba di komputer. Lakukan hal serupa, masukkan IP secara DHCP. Setelah dapat, lakukan ping kepada web server. Setelah berhasil, buka web browser dan masukkan juga IP web server. Ya, di sini sudah berhasil semua, berarti sudah selesai. Kita lanjut pertemuan 5 dengan materi instalasi Linux. Pokok bahasan pada materi ini adalah pengertian Linux dan jenis-jenis Linux. Apa itu Linux?
Linux adalah sistem operasi open source atau sumber terbuka berbasis kernel Unix yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Yang membedakan Linux dengan sistem operasi lain adalah kernelnya yang bersifat open source. Artinya, kode sumber dapat dilihat, diubah, dan didistribusikan kembali oleh siapa saja secara bebas. Linux memiliki keunggulan dalam hal keamanan, stabilitas, performa, dan fleksibilitas serta tersedia dalam berbagai distro atau varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Lalu, jenis-jenis Linux. Yang pertama ada Ubuntu. Ubuntu adalah distribusi Linux yang sangat populer dan sering digunakan oleh pengguna desktop, server, dan cloud. Ubuntu menawarkan antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan, serta banyak mendukung hardware dan perangkat lunak. Ubuntu juga memiliki komunitas yang besar dan aktif, yang membuatnya mudah untuk mencari dukungan dan tutorial. Lalu yang kedua ada XenOS. XenOS adalah distribusi Linux yang berbasis pada kode sumber dari Red Hat Enterprise Linux. XenOS sangat populer sebagai sistem operasi server karena stabilitas dan keamanannya yang tinggi. Selain itu, XenOS juga didukung oleh komunitas yang besar dan aktif, sehingga mudah untuk mencari dukungan dan solusi jika terjadi masalah. Lalu yang ketiga ada Debian. Debian adalah distribusi Linux yang fokus pada stabilitas, keamanan, dan keandalan. Debian sangat populer di kalangan pengembang dan administrator sistem karena kemudahan dalam melakukan manajemen paket, konfigurasi jaringan, dan keamanan. Debian juga menyediakan banyak aplikasi open source yang dapat digunakan secara gratis. Untuk hasil praktikumnya, di sini kita akan melakukan instalasi Linux menggunakan VirtualBox dan meremote SSH menggunakan aplikasi PuTTY. Di sini kita akan membuat mesin virtual baru dengan memilih menu New. Masukkan nama untuk mesin virtual dan pilih jenis OS yang akan kita install. Atur kapasitas RAM dan juga penyimpanan yang akan kita buat. Jika sudah klik finish, lalu masuk ke pengaturan, pilih storage dan masukkan file ISO dari OS yang ingin diinstal. Selanjutnya ke network, ganti adapter menjadi bridge adapter, lalu pilih advance dan ubah menjadi allow all. Jika sudah, kita jalankan mesin virtual kita. Di sini pilih try or install Ubuntu server. Pilih bahasa yang akan digunakan.
Lalu di sini kita pilih Ubuntu Server. Pastikan kita sudah mendapatkan IP address dari Wi-Fi. Proxy address kita kosongkan. Mirror address menggunakan default. Untuk partisi hard disk, kita gunakan default saja. Masukkan nama server, username, dan password. Ini kita pilih skip. Kita pilih install SSH server. Lalu kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah, mesin akan merestart dengan sendirinya. Masukkan username dan password yang tadi sudah kita buat. Ketik IP ADDR untuk melihat IP yang ada pada server kita. Lalu, buka command prompt dan kita akan melakukan ping kepada IP server kita. Ya, di sini kita berhasil melakukan ping. Selanjutnya, buka aplikasi putih untuk melakukan remote SSH. Masukkan IP server kita. Lalu login menggunakan username dan password yang sama. Di sini kita akan mencoba merestart server kita menggunakan putih.
Ya, server berhasil di restart. Ya, pertemuan terakhir adalah pertemuan 6 dan 7. Di sini akan saya gabung dengan materi instalasi web server lokal. Pokok bahasan pada materi ini adalah pengertian web server dan aplikasi web server. Pengertian web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak atau software yang menjalankan suatu layanan di jaringan internet untuk menyajikan informasi atau konten web kepada pengguna yang mengaksesnya melalui internet menggunakan browser web. Web server bekerja dengan cara menerima permintaan atau request dari klien atau pengguna, kemudian mengirimkan respon atau balasan dalam bentuk konten web yang diminta. Proses ini menggunakan protokol HTTP atau HTTPS sebagai media komunikasi antara klien dan server. Aplikasi web server. Yang pertama adalah Apache. Apache adalah perangkat lunak atau software web server open source yang berfungsi untuk menyajikan informasi atau konten web kepada pengguna melalui internet menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Keunggulan Apache antara lain keamanan, kestabilan, kemudahan konfigurasi, dan kemampuan untuk mengelola banyak koneksi secara bersamaan. Selain itu, Apache juga dapat digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi web seperti PHP, Perl, Python, Ruby, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada MariaDB. MariaDB adalah sebuah perangkat lunak atau software database open source yang merupakan pengganti dari MySQL. MariaDB menyediakan fitur-fitur dan keamanan yang lebih baik daripada MySQL. Selain itu, MariaDB juga menyediakan fitur-fitur baru dan peningkatan performa yang signifikan. Yang ketiga ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. PHP berjalan di server web dan memungkinkan pengembang untuk memproses dan menghasilkan konten web yang dinamis. PHP dapat digunakan untuk menghubungkan ke database, mengambil data dari form input, menghasilkan halaman web yang dinamis, mengirim email, dan masih banyak lagi. Lalu, PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah sebuah perangkat lunak atau software aplikasi web yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database MySQL melalui antarmuka web. PHP-MyAdmin menyediakan berbagai fitur seperti membuat tabel, mengubah struktur tabel, memasukkan data ke dalam tabel, mengeksekusi perintah SQL, melakukan backup dan restore database, dan masih banyak lagi. Lalu ada Webmin. Webmin adalah sebuah perangkat lunak atau software aplikasi web yang digunakan untuk mengelola server Linux melalui antarmuka web. Dengan Webmin, pengguna dapat mengelola berbagai aspek dari server Linux seperti konfigurasi jaringan, manajemen user dan grup, manajemen file, manajemen layanan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada Setbot. Setbot adalah sebuah perangkat lunak atau software aplikasi yang digunakan untuk memudahkan proses instalasi dan pengaturan sertifikat SSL atau TLS pada server web yang menggunakan protokol HTTPS. Setbot juga mendukung otomatisasi proses instalasi dan perpanjangan sertifikat SSL atau TLS melalui fitur auto renewal yang memudahkan pengguna dalam menjaga keamanan dan integritas web server mereka. Untuk praktikumnya, di sini kita akan menginstal web server pada Linux yang sudah diinstal pada pertemuan sebelumnya. Dengan ketentuan menginstal Apache web server, lalu MariaDB, PHP package, lalu PHP-MyAdmin, Webmin, Setbot, dan software tambahan. Lalu kita akan mengkonfigurasi firewall dan konfigurasi zona waktu. Jalankan Linux yang sudah diinstal sebelumnya.
Login menggunakan username dan password yang kemarin sudah kita buat. Untuk memudahkan instalasi web server, kita akan menggunakan PuTTY. Login PuTTY menggunakan username dan password yang sama. Jalankan komen sesuai pada gambar. Di sini kita akan menginstal Apache Web Browser. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu kita cek status Apache-nya. Ya, di sini Apache-nya sudah running. Lalu kita install Wiget Nano. Lalu kita install MariaDB-nya.
Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah, cek status MariaDB-nya. Ya, di sini sudah aktif MariaDB-nya. Selanjutnya, kita atur password untuk MariaDB-nya. Lalu ikuti langkah-langkah pada gambar. Selanjutnya, kita akan tes login ke MariaDB. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Selanjutnya, kita akan menginstal PHP package-nya. Di sini kita pilih yang bawah.
Pastikan komennya tidak ada yang salah. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya kita cek versi PHP-nya. Lalu kita buat file info.php. Ikuti seperti pada gambar. Jika sudah, kita simpan. Lalu buka pada browser, ketik IP address /info.php. Ya, di sini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita akan instalasi phpMyAdmin.
Ya, kita tunggu proses instalasinya. Beri tanda bintang pada Apache, lalu kita pilih OK. Di sini pilih Yes, lalu setting password phpMyAdmin. Jika sudah, buka browser, lalu login phpMyAdmin. Login menggunakan username root. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Selanjutnya, kita akan menginstal webmin. Kita akan menyisipkan repositori webmin. Sisipkan pada baris paling bawah. Jika sudah, kita save. Kita jalankan kode seperti pada di gambar.
Selanjutnya, kita akan menginstal webmin-nya. Kita tunggu proses unduh webmin-nya. Selanjutnya, kita cek status webmin-nya. Ya, di sini statusnya sudah aktif. Selanjutnya, kita akan akses webmin menggunakan browser. Selanjutnya, kita login ke dalam webmin-nya. Jika tidak bisa login, kita harus mereset password root-nya terlebih dahulu.
Masukkan password baru. Setelah itu, kita login lagi ke dalam webmin-nya. Ya, di sini sudah berhasil masuk. Selanjutnya, kita akan menginstal aplikasi Certbot. Jika sudah, kita akan menginstal software tambahan. Ya, step selanjutnya adalah kita setting firewall. Pertama, kita cek status firewall-nya. Ya, di situ statusnya masih belum aktif. Selanjutnya, kita akan buka akses untuk SSH, HTTP, HTTPS, MariaDB, dan juga webmin. Ya, selanjutnya kita aktifkan service firewall-nya. Selanjutnya kita restart service firewall-nya.
Setelah itu kita cek kembali status firewall-nya. Ya, di sini sudah aktif firewall-nya. Kita lanjutkan ke step terakhir, mengatur zona waktu. Kita atur zona waktu kita ke Asia Jakarta. Lalu kita cek apakah sudah sesuai. Ya, di sini sudah menjadi Asia Jakarta. Berarti praktikum kita selesai. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.